Ketika kita akan bertarung dalam satu kontestasi, gelanggangnya sudah dirusak, Pak. Bagaimana ini memberikan ruang yang adil terhadap seluruh kontestan? Pemilu itu adalah perang dalam tradisi demokrasi. Nah, ini yang harus didesain, siapa yang bisa main, siapa yang boleh nembak. Menurut saya keliru melihat pemilu seperti perang yang disampaikan oleh Bang Fahri ini bahaya sebetulnya. Inilah menurut saya yang berbahaya. Ketika perang memang menghalalkan segala cara, maka apa yang terjadi saat ini? Saya mohon maaf, yang terjadi saat ini 1, politisasi hukum, 2, politisasi bansos, 3, politisasi ASN. Ini yang terjadi sebetulnya. Kenapa saat ini yang terjadi? Selesaikan saya dulu. Selesaikan saya dulu. Ini bagian dari saya. Kalau saya selesai, saya tadi Bang Fahri diam, saya ngomong. Saya dulu. Saya dulu atau Oke ya, saya mohon waktu nanti untuk menjawab tuduhan dia. Saya minta waktu untuk menjawab tuduhan dia ya. Saya dulu atau Bang Fahri? Silakan. Inilah saya kira pentingnya kita punya etika. Perang itu filosofi sebenarnya. Seperti kata konflik ya, perbedaan itu filsafat ya. Tapi dalam demokrasi peperangan kita adalah peperangan kata-kata. Ya, ini dia mendramatisir istilah perang itu. Yang selama ini mendramatisir kan Bang Fahri. Bahwa seakan ini perang. Ini kan bahaya sebetulnya. Antara cara paradigma perang dan kompetisi dua hal yang berbeda. Satu bisa menghalalkan segala cara. Satu bisa saling membunuh. Yang satu kompetisi fair. Satu lawan politik. Setelah itu selesai. Jadi menurut saya yang jadi pertanyaan adalah siapa? Yang jadi persoalan kita adalah ketika kompetisi, ayo kita kompetisi yang sehat. Perang kata-kata katanya. Ayo kita kompetisi yang sehat, jangan mempolitisasi hukum, jangan mempolitisasi bansos, jangan mempolitisasi aparat. Bahwa ketika seseorang anak presiden, ini saya harus katakan bahayanya negara kita. Kalau misalnya anak presiden saat ini kemudian dicalonkan dan kemudian berusaha untuk mempolitisasi hukum, kemudian saat ini mempolitisasi bansos untuk pemenangan tertentu, maka yang kita khawatirkan adalah nanti gubernur ingin melanggengkan kekuasaan keluarganya, maka dia juga melakukan politisasi bansos, politisasi hukum, peraturan di daerahnya. Bupati juga begitu, kemudian nanti kepala desa juga begitu. Saya tanyakan kepada anak-anak muda saat ini, kalau nanti virus nepotisme ini menjalar kepada seluruh rakyat Indonesia, kapan kita yang bukan anak-anak berkerah putih ini, yang bukan anak-anak yang punya darah biru ini menjadi pemimpin di bangsa ini? Kalau kita semua membiarkan fenomena ini, saya harus katakan. Sekarang ini orkestrasi akademisi yang ingin mendelegitimasi proses demokratisasi kita. Abang punya bukti? Ada yang menggerakkan, mengorkestrasikan semuanya, abang punya data, punya Mas, bukti? ini kan ada? Orkestrasi itu dibaca dari tren yang muncul. Anda bisa baca tren dari semua yang muncul ini. Orkestrasi politik elektoral dengan aktor yang berbeda-beda ini, itu mudah dibaca. Ini bukan 1-2 kampus loh, Oh Bang. iya, itu yang tadi saya sebutkan orkestrasi. Ini sebentar. Ini yang saya sebutkan. Halo, mereka moderator. sedang bicara demokrasi, tapi Enggak, tidak kasih durasi memberikan waktu yang tepat dulu, menurut tempat saya. untuk berbeda pendapat. Bang, Itu masih masalah sampai di sana, besar Bang. buat Sampai saya. di sana, Bang. Ini narasi persis seperti Orde Baru akan jatuh. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Juru bicara pasangan Anies Baswedan dan Caimin, Amin Pinopan, melontarkan kritik terhadap pandangan Fahri Hamzah yang menganggap pemilu sebagai perang dalam sebuah pernyataan kepada media. Bibin Sopian menegaskan bahwa pandangan Fahri Hamzah tersebut tidak sejalan dengan semangat demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi dalam proses demokratisasi negara. Menurut pandangan yang memposisikan pemilu sebagai perang hanya akan menciptakan polarisasi dan konflik di tengah masyarakat yang pada akhirnya dapat merusak keutuhan dan stabilitas. Pimpin Sopian menegaskan Amin berkomitmen untuk menjalankan kampanye yang damai dan mengedepankan dialog serta kerjasama antar berbagai pihak tanpa mengadopsi retorika perang dalam proses politik. Menurut saya keliru melihat pemilu seperti perang yang disampaikan oleh Bang Fahri ini bahaya sebetulnya, ujar Pipin. Dalam acara debat catatan demokrasi Indonesia dikutip pada Rabu 7 Februari 2024,
Cara pandang perang itu, kata Pipin, saat Fahri Hamzah masih di PKS, dirinya masih bagian dari anak didik atau junior di PKS. Memandang itu seperti herois. Lanjutnya, disebutkan Pipin ada konsekuensi yang akan ditanggung jika menganggap pemilu. Kedua adalah menghalalkan segala cara. Tugasnya belak-belakan. Pipin mengatakan setelah Fahri Hamzah keluar dari PKS, perlahan partai tersebut mengalami perbaikan dalam berpikir melihat pemilu tidak sebagai perang tapi sebagai kompetisi, imbuhnya. Pipin bilang jika dianggap perang maka akan menghalalkan segala cara. Jika hal itu terjadi, politisasi hukum, politisasi bansos, politisasi ASN, dan seterusnya, opini gembar-gembor masalah pemilu sebagai ajang perang itu juga dilontarkan oleh Fahri Hamzah, seperti yang dikutip oleh suara.com 17 Desember 2024. Yang sebentar lagi akan dihadapi bangsa Indonesia. Menurut politisi Partai Gelora ini, pemilu 2024 akan jadi panggung yang seram untuk masyarakat. Prediksi ini dihitungnya berdasarkan masa jabatan Presiden Joko Widodo yang baru akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Nanti, Fahri melihat sudah banyak survei soal parpol dan kandidat calon presiden, orang yang sudah survei orang yang sudah mencalonkan diri partai politik, sudah bertengkar secara internal, karena ada kadernya yang maju dan sebagainya, kata Fahri Hamzah. Juru bicara pasangan Anies Baswedan dan Caimin, Amin, Pinopan melontarkan kritik terhadap pandangan Fahri Hamzah yang menganggap pemilu sebagai perang dalam sebuah pernyataan kepada media. Pipin Sopian menegaskan bahwa pandangan Fahri Hamzah tersebut tidak sejalan dengan semangat demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi dalam proses demokratisasi negara. Menurut pandangan yang memposisikan pemilu sebagai perang hanya akan menciptakan polarisasi dan konflik di tengah masyarakat yang pada akhirnya dapat merusak keutuhan dan stabilitas. Pipin Sopian menegaskan Amin berkomitmen untuk menjalankan kampanye yang damai dan mengedepankan dialog serta kerjasama antar berbagai pihak, tanpa mengadopsi retorika perang dalam proses politik. Menurut saya keliru. Melihat pemilu seperti perang yang disampaikan oleh Bang Fahri ini bahaya sebetulnya, ujar Pipin. Dalam acara debat catatan demokrasi Indonesia dikutip pada Rabu 7 Februari 2024, cara pandang perang itu, kata Pipin, saat Fahri Hamzah masih di PKS, dirinya masih bagian dari anak didik atau junior di PKS. Memandang itu seperti herois. Lanjutnya, disebutkan Pipin ada konsekuensi yang akan ditanggung jika menganggap pemilu. Kedua adalah menghalalkan segala cara. Tugasnya belak-belakan. Pipin mengatakan setelah Fahri Hamzah keluar dari PKS, perlahan partai tersebut mengalami perbaikan dalam berpikir melihat pemilu tidak sebagai perang tapi sebagai kompetisi. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.